Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam satu naskah renungan nih. Fokusnya soal peperangan rohani, tapi di zaman kita sekarang, zaman modern. Iya, yang menarik dari sumber ini, dia gambarin musuhnya itu udah beda. Bukan lagi yang kelihatan jelas kayak patung berhala zaman dulu gitu ya. Justru itu, lebih halus katanya, menyelinap gitu aja di keseharian kita. Jadi, yuk kita coba bongkar bareng ya, taktiknya gimana, dan naskah ini kasih solusi apa sih buat Anda? Hmm, Oke, penulis naskah ini dia nggak basa-basi ya, langsung bilang kalau iblis atau ya sebut aja musuh rohani gitu, itu nggak pernah tidur. betul. Selalu beradaptasi, cari cara baru terus. Dan serangannya itu nggak selalu yang frontal kan? Justru lewat apa ya, celah-celah kita sebagai manusia modern. Gimana tuh persisnya bentuk serangan halusnya? Nah, ini dia intinya. Jadi medan perangnya itu udah geser menurut penulis ini. Bukan lagi soal sembah patung secara fisik. Tapi lebih ke... Lebih ke dalam, hal-hal yang personal banget seringkali nggak kelihatan. Misalnya ya, korupsi, yang kadang dianggap, biasalah. Atau ambisi ngejar jabatan sampai sikut sana-sini. Terus juga soal kenikmatan seks terlarang, ya kan? Selingkuh, pornografi, bahkan ini yang halus banget, kebanggaan rohani. Merasa paling benar, paling suci. Wah, itu dalam banget ya. Iya, semua itu kata penulisnya ya medan tempur utama sekarang. Dia ngingetin kita pakai ayat 1 Petrus 5:8 itu loh. Iblis kayak singa yang ngaum-ngaum cari mangsa. Mangsanya siapa aja yang lengah di area tadi ya. Berarti fokusnya di kerentanan kita sendiri, di dalam ya. Tepat, makanya naskah ini kasih contoh kontras dari Alkitab. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Oh iya, itu menarik. Contoh gagalnya siapa aja? Misalnya Yudas Iskariot. Kan jelas tuh di Matius 26, dia jatuh gara-gara uang. Terus Raja Saul di 1 Samuel. Dia nggak taat malah ngandelin diri sendiri, ujungnya malah ke dukun. Nggak taat ya kuncinya. Sama Anania Safira di Kisah Para Rasul 5. Mereka celaka bukan karena dosa yang gimana gitu, tapi bohong kecil demi kelihatan rohani. Jadi benang merahnya yaitu titik lemah di dalam diri yang nggak dijaga. Oke. Tapi kan ada sisi positifnya juga, yang berhasil. Itu gimana contohnya? Bisa kasih harapan atau strategi gitu? Nah, itu dia. Ada Yusuf di Mesir. Di Kejadian 39 kan diceritain, dia digoda istri Potifar habis-habisan. Tapi dia nolak. Kenapa? Dia sadar betul itu dosa sama Tuhan. Kesadaran ya? Iya. Terus Daniel. Diancam hukuman mati kan di Daniel 6, tapi tetap aja setia berdoa sama Tuhannya. Nggak goyah. Wow. Dan puncaknya, ya Yesus sendiri waktu dicoba iblis di padang gurun. Di Matius 4 itu. Gimana cara dia nangkis? Bukan pakai debat kusir atau kekuatan sendiri. Tapi Pakai firman Tuhan. Selalu bilang, ada tertulis. Jadi kunci menang yang ditawarin sumber ini ya kesetiaan sama Tuhan dan firman-Nya. Apalagi pas lagi susah, lagi ditekan. Nah ini nyambung ke peringatan penting di naskah ini. Ada kutipan dari 1 Korintus 10:12, siapa yang nyangka dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya nggak jatuh. betul. Bahkan disinggung juga dari Wahyu 3:17 soal orang yang ngerasa kaya rohani, padahal aslinya, wah hancur. Kenapa ya penulisnya nekenin banget soal bahaya lengah ini? Karena ya itu tadi, musuhnya halus banget. Sering nyerangnya justru pas kita lagi ngerasa aman, atau ngerasa, wah rohani saya udah oke nih, udah diberkati, di pintu masuknya kelengahan. Makanya penulisnya ngutip Efesus 6:12, perjuangan kita ini kan bukan lawan manusia, bukan darah daging, tapi lawan roh-roh jahat. Nah, Karena lawannya roh, ya kekuatan manusia biasa, logika kita, pengalaman kita itu nggak cukup. Gitu loh. Disinilah peran Roh Kudus jadi sentral banget di argumen naskah ini. jadi solusinya bukan nambah kekuatan diri kita gitu ya, Betul. tapi malah bergantung sama kekuatan dari atas. Persis. Naskah ini kan rujuk ke Kisah Para Rasul 1:8. Soal kita terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Terus Roma 8:26, Roh itu bantu kita dalam kelemahan kita. Oke. Penulisnya bahkan kasih saran doa harian yang praktis gitu. Kayak, Roh Kudus tuntun saya hari ini, atau tolong singkapkan tipuan iblis, kuatkan saya nolak dosa. Jadi intinya, pindah dari ngandelin diri sendiri, jadi bergantung penuh sama pertolongan Roh Kudus. Kekuatan sejati dari situ, bukan dari usaha kita.
Jadi ketergantungan total ya. Iya, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pesan utamanya gini. Peperangan rohani itu beneran ada, nyata. Dan medan tempurnya itu ada di area yang sangat pribadi dan halus di hidup modern kita. Soal uang, kuasa, seks, citra diri gitu ya. Betul. Dan menangnya, menurut naskah ini nggak mungkin pakai kekuatan kita sendiri. Harus lewat pertolongan aktif Roh Kudus. Penulisnya nutup pakai janji dari Wahyu 3:21 buat yang menang. Janji apa itu? Melampaui semua pergumulan kita sekarang. Oke, menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang, buat direnumkan lebih dalam, nyambung dari obrolan kita. Mengingat betapa halusnya serangan yang digambarkan naskah ini, yang bisa nyelinap lewat motivasi hati kita, ambisi, atau mungkin keinginan baik yang kebablasan, kira-kira adakah area dalam rutinitas atau pola pikir Anda sehari-hari yang mungkin tanpa Anda sadari udah jadi celah nih buat pertempuran yang nggak kelihatan ini? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat direfleksikan ya. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya.